Belakangan ini, buat kamu yang mengikuti berita-berita soal kesehatan, mungkin kamu banyak menjumpai berita-berita seperti ini. Ya, katanya kebanyakan matcha atau konsumsi matcha itu juga bisa berbahaya. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan bisa sampai masuk ke UGD. Loh, bukannya matcha itu seharusnya sehat? Nah, gimana nih? Apakah dia berbahaya atau sehat? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Kali ini saya ingin bahas suatu makanan atau mungkin minuman yang sekarang lebih banyak kita jumpai ya, yaitu matcha. Nah, di mana matcha ini sebelumnya dikenal sangat bermanfaat untuk kesehatan. Tapi belakangan ini banyak juga berita-berita yang mengangkat bahaya matcha. Terutama kalau kita overdosis, berlebihan jumlahnya. Nah, supaya kita tahu nih, ya berapa sih berlebihan itu? Nah, karena berlebihan ini kan konteksnya harus jelas dulu ya. Nah, kita perlu tahu bahwa pertama, ya sekarang kalau kita bicara soal matcha itu banyak sekali produk-produknya. Ya, jadi bukan cuma satu produk, tapi kita pernah tahu, ya mungkin yang bukan pernah tahu ya, mungkin kita sering lihat yang namanya adalah matcha latte. Nih, kalau kita berbicara soal matcha latte, minuman-minuman matcha itu banyak sekali kita jumpai. Kemudian kalau kita bicara lagi ya, selain matcha latte ada juga sekarang es krim matcha tuh. Kemudian matcha cake atau matcha cookies. Kemudian juga matcha puding. Nah, itu ya dengan berbagai macam produknya ya. Kemudian isian-isian matcha, ya matcha filling, matcha topping. Sekarang kita juga dibuat isi-isinya di beberapa snack-snack. Kemudian di dalamnya sus, di dalamnya berbagai macam lah. Ya, sekarang orang kan makin kreatif kalau kita berbicara soal makanan. Nah, jadi kalau kita bicara soal matcha ini sekarang udah sangat viral di mana-mana. Banyak orang menjual segala macam ada flavornya matcha. Nah, itu tadi. Kalau kita perlu bedakan ya antara matcha dan green tea, karena banyak orang yang masih sampai sekarang mungkin berpikir matcha dan green tea ini dua hal yang sama. Nah, mungkin Sobat Sehat ada yang berpikir yang sama, coba tulis di bawah ya. Sama dok, matcha sama green tea gitu. Nah, ternyata matcha dan green tea itu berbeda. Bedanya di mana? Nah, di sini saya ingin bawakan beberapa aspek yang membedakan antara matcha dan green tea. Pertama, dari proses budidayanya sendiri, ya jadi mulai dari meskipun tanamannya sama, tapi proses budidayanya berbeda. Ya, matcha itu di shading. Ya, shadingnya gimana? Maksudnya ditutup dari sinar matahari langsung selama 20-30 hari sebelum panen. Jadi shadingnya caranya seperti itu. Sedangkan green tea itu ditanam di bawah sinar matahari langsung hingga waktu panen. Yang kedua adalah bentuk akhirnya. Bentuk akhirnya matcha itu dalam bentuk bubuk halus berwarna hijau cerah. Jadi buat Sobat Sehat yang mungkin suka bikin kue, nah biasanya tahu tuh ya bentuknya seperti itu. Saya juga suka bikin kue, makanya saya sering tuh ya jadi menggunakan matcha yang bentuknya bubuk halus berwarna hijau cerah. Sedangkan green tea itu bentuk akhirnya berupa daun teh kering ya, entah itu utuh, sobekan atau langsung dalam kantong teh. Cara konsumsinya juga berbeda ya. Kalau kita matcha konsumsinya langsung seluruh bubuk atau daun teh dilarutkan dalam air, atau misalnya yang matcha latte tadi itu dilarutkan dalam susu, tidak ada ampasnya. Sedangkan kalau green tea itu daun tehnya diseduh dengan air panas, kemudian ampas daunnya dibuang, tidak dikonsumsi. Rasanya gimana dok? Rasanya juga berbeda. Kalau kita matcha rasanya lebih gurih
umami ya. Kemudian juga ada rasanya sedikit rasa pahit, sedikit rasa manisnya gitu, earthy gitu ya. Sedangkan kalau green tea itu rasanya lebih ringan, light, segar, terkadang sedikit sepet atau pahit tergantung daunnya. Kandungan kafeinnya pun juga berbeda. Kalau kita matcha kandungannya lebih tinggi, ya sekitar 19 sampai 44 mg per gramnya, per gram bubuknya. Jadi satu sajian itu kurang lebih average-nya sekitar 70 mg atau bisa lebih tergantung kepekatannya. Sedangkan green tea itu lebih rendah, ya jadi sekitar 11 sampai 25 gram per gram daunnya. Jadi satu sajiannya bisa berkisar antara 30 sampai 50 mg kafein ya. Jadi ini aspek-aspek yang saya bahas. Tentu kalau dari harganya pun juga beda ya. Harganya kalau matcha lebih tinggi, kalau green tea relatif lebih terjangkau harganya. Beberapa manfaat kesehatan yang selama ini dipercaya ya dan memang benar ya, matcha itu punya banyak manfaat kesehatan. Pertama adalah antioksidannya itu kuat ya, jadi antioksidannya tinggi. Ya, dari mana? Dari yang namanya katekin. Itu. Jadi lebih tinggi dibandingkan teh hitam, meskipun teh hitam juga mengandung katekin. Yang kedua, meningkatkan fungsi otak, terutama dari kombinasi L-theanin dan kafeinnya. Yang ketiga juga mendukung kesehatan jantung dari kandungan EGCG-nya. Ya, kemudian yang keempat adalah mengandung yang namanya juga kita antioksidan ini untuk apa? Untuk detoksifikasi ya, terutama untuk kesehatan liver. Kemudian juga meningkatkan imunitas ya, yang berhubungan dengan kandungan antioksidannya tadi. Kemudian juga membantu penurunan berat badan terutama dari efek kafeinnya, dan juga untuk alternatif orang-orang yang punya masalah dengan minum kopi gitu ya, tapi masih ingin mendapatkan konsumsi kafeinnya. Jadi mereka berharap dengan konsumsi matcha ini bisa menjadi alternatifnya dari kopi. Ya, itu yang selama ini sering dijumpai ya, manfaat-manfaat kesehatan seputar matcha. Sekarang kita bandingkan, apa benar sih ya untuk orang-orang yang mau menggantikan kopi dengan matcha dengan alasan kafeinnya tadi, itu apakah betul kafeinnya matcha itu lebih rendah daripada kopi? Ternyata kandungan kafein per gram bahan bakunya matcha itu juga bahkan lebih tinggi. Ada yang mungkin sama menyerupai, tapi secara umum itu lebih tinggi justru daripada kopi ya per gram ya. Jadi kalau kita bicara dari bahan bakunya saja ya, per gram biji kopi dengan per gram bubuk matcha itu justru matcha itu punya kandungan 19 sampai 44 mg. Ya, jadi ini variatif tergantung dari jenis daunnya. Kemudian kalau kopi itu memang tergantung dari biji kopinya, tapi berkisar antara 10 sampai 12 mg. Jadi secara overall lebih rendah kopi, biji kopi dibandingkan bubuk matcha. Nah, tapi kalau kita sudah jadikan minuman ya, jadi kandungan kafein per sajiannya itu memang bisa lebih rendah atau lebih tinggi matcha. Jadi tergantung dari kepekatannya, tergantung dari berapa banyak yang digunakan di dalam satu sajian itu. Jadi kandungan kafeinnya itu berkisar antara 38 sampai 176 mg per cangkir. Jadi range-nya memang luas ya. Itu sebabnya dalam arti kita nggak bisa bilang oh ini tinggi, ini rendah kalau kita belum tahu berapa banyak yang digunakan. Tapi rata-rata itu sekitar 70 mg. Sedangkan kopi itu mengandung 80 sampai 100 mg. Karena memang kalau kita kopi itu rata-rata bijinya yang digunakan lebih banyak dibandingkan matcha per servingnya. Jadi meskipun dia per gram bahan bakunya lebih rendah kopi, tapi untuk persajiannya memang biasanya lebih tinggi kopi. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi kafein apalagi adalah jumlah bubuknya, tadi sudah saya sebutkan, kualitas daunnya, kemudian juga suhu airnya ya. Ini yang juga mempengaruhi jumlah kafeinnya. Sedangkan kalau kopi tergantung dari jenis bijinya, Arabica, Robusta, kemudian metode seduhnya menggunakan V60 ya, atau mungkin espresso, kemudian juga tingkat sangrainya, dark roast, medium roast gitu. Kemudian juga jumlah kopinya. Efek kafeinnya pada tubuh kita ya, kalau matcha itu energinya lebih stabil dan tahan lama. Jadi berkisar antara 4 sampai 6 jam. Dan peningkatan fokus pelepasan kafeinnya itu lebih lambat. Sedangkan kalau kita bicara kopi ini lonjakan energinya cepat.
ya, tapi konsekuensinya apa? Dia turunnya juga cepat gitu. Jadi efek restnya itu juga lebih cepat. Tingkat keasamannya pun kalau matcha memang untuk lambung dia cenderung kurang asam. Kalau kopi dia cenderung lebih asam meskipun tergantung dari biji kopinya tadi ya, tapi secara umum seperti itu. Kapan sih kalau kita berbicara mengenai matcha itu kapan bisa berbahaya? Mungkin kalau sobat saya tadi sering baca-baca ya mengenai artikel-artikel di media-media, sekarang banyak sekali yang menyampaikan hati-hati konsumsi matcha. Matcha itu bisa berbahaya. Betul, bisa berbahaya, tapi kan kita perlu tahu kapan berbahayanya. Pertama, memang kalau dosisnya berlebihan, meskipun segala sesuatu, ingat ya, segala sesuatu itu yang sehat, tapi kalau berlebihan jadinya juga nggak sehat. Nah, makanya kalau kita berbicara mengenai dosis yang berlebihan, kita perlu tahu berapa dosisnya. Nah, based on study yang dikatakan berlebihan itu kafein itu kalau lebih dari 400 mg per hari. Nah, jadi kalau kita menggunakan takaran satu cangkir matcha itu 2 gram dengan perhitungan yang kafeinnya tidak terlalu tinggi, itu berarti setara sekitar 70 mg kafein per cangkir. Nah, dengan dosis 70 mg kafein per cangkir, kita bisa konsumsi kurang lebih sekitar 5 cangkir ya, kalau kita acuannya tidak lebih dari 400 mg. Nah, sedangkan kalau untuk matcha-matcha yang lebih pekat ya, di dalam satu cangkir kita gunakan 4 gram matcha dengan konsentrasi yang pekat. Itu kurang lebih satu cangkirnya sekitar 176 mg kafein. Artinya apa? Ini setara dengan 2-3 cangkir. Jadi buat sobat sehat yang mungkin tidak tahu, wah ini saya nggak tahu dok, saya beli di luar, saya nggak ngerti ini berapa gram yang digunakan. Ya, anggaplah kita gunakan yang paling aman apa? Tidak lebih dari 3 cangkir per hari ya. Itu cara untuk kita amannya seperti itu. Kalau untuk orang-orang yang terutama yang punya masalah-masalah kesehatan tertentu. Kemudian, interaksi dengan obat-obatan. Ini juga bisa menyebabkan bahaya konsumsi matcha. Terutama buat sobat sehat yang konsumsi obat-obat antikoagulan. Apa itu? Pengencer darah ya, Plavix, Clopidogrel ya, itu contoh-contoh yang biasanya sering dijumpai ya kita untuk orang-orang obat pengencer darah, aspirin dan lain-lain. Kemudian obat anti hipertensi untuk penurun tekanan darah, itu juga perlu diwaspadai ya kalau misalnya dikonsumsi berdekatan dengan konsumsi matcha. Kemudian obat antidepresan untuk mengurangi depresi, anti kecemasan ya. Kemudian obat-obat yang tujuannya untuk menurunkan gula darah, itu juga bisa berinteraksi dengan matcha kalau dikonsumsi dalam waktu yang berdekatan. Kemudian kondisi kesehatan sudah saya sebutkan tadi untuk orang-orang yang punya gangguan kecemasan yang berlebihan. Meskipun ya yang namanya matcha itu juga bisa membuat kita itu lebih rileks, tapi untuk orang-orang yang punya gangguan kecemasan kafeinnya bisa berdampak berlebihan ya, punya efek yang berbeda. Kemudian masalah jantung, nah, kemudian masalah anemia, kekurangan zat besi ya, misalnya kan meskipun anemia tidak selalu karena kekurangan zat besi ya, itu bisa juga menyebabkan masalah yang tidak kita harapkan ketika kita konsumsi matcha. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kapan bisa berbahaya? Kalau kita konsumsi matcha dengan bahan-bahan tambahan yang lain. Nah, bahan tambahannya apa yang paling sering? Susu, gula, creamer gitu. Nah, lebih jelasnya saya ingin bahas di sini adalah bubuk matcha yang sering kali dipakai di minuman-minuman atau makanan-makanan. Itu kita perlu waspadai karena tidak semua bubuk matcha itu bubuk matcha yang alami. Banyak yang menggunakan adalah matcha flavor. Sampai sini ya. Coba tolong disimak. Karena disinilah banyak terjadi masalah. Nah, ketika kita konsumsi yang namanya bubuk matcha atau matcha flavor, itu berbeda dengan kita konsumsi bubuk matcha yang berkualitas, yang alami, tanpa adanya bahan-bahan tambahan. Nah, kalau kita konsumsi bubuk matcha yang kita tidak tahu asal usulnya, ya udahlah dok, saya pokoknya minum matcha latte, saya konsumsi matcha puding, matcha cake dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak buat sendiri, kita beli di luar, ya kita perlu sadar bahwa orang yang jual di luar mostly ya, tidak semuanya ya, saya kasih disclaimer di sini, tidak semuanya memang ya, ada orang-orang yang masih punya hati yang baik, tapi tidak sedikit ya orang-orang yang menjual itu for the sake of profit, untuk dasar keuntungan. Nah, akhirnya mereka bukan pakai matcha yang alami, mereka pakai bubuk matcha flavor ya, dimana isinya pertama justru komposisi utamanya adalah gula. Gulanya macam-macam, bisa sukrosa, bisa fruktosa, bisa sirup jagung gitu. Yang kedua, komposisi utamanya adalah creamer ya, non dairy creamer.
Itu dimana ini juga kandungan omega 6-nya tinggi. Yang ketiga, perisa artifisial. Nah, ini yang paling banyak. Jadi rasa matcha. Gitu. Jadi perisa matcha, bukan benar-benar bubuk matcha. Kemudian juga mengandung pewarna makanan, ya. Kemudian baru ada kandungan bubuk matchanya biasanya, ya, jadi perisa alaminya yang ini bubuk matchanya. Tapi jumlahnya biasanya sangat sedikit dan juga mengandung penstabil dan pengemulsi atau emulsifier. Nah, ini kalau kita konsumsi bubuk matcha yang selama ini kita nggak tahu ya di dalam minuman kita itu yang mana, ya memang perlu kita tanyakan. Biasanya karakteristiknya itu tadi ya, biasanya bubuknya sudah manis, itu karakteristiknya seperti itu. Jadi tidak bisa kita ambil matchanya saja kalau kita konsumsi yang namanya matcha flavor atau bubuk matcha yang sudah olahan seperti itu, ya. Nah, terus gimana dok solusinya kalau saya mau konsumsi matcha? Saya demen banget nih sama minuman matcha. Gimana caranya? Pertama, tentu kita perlu pilih matcha yang berkualitas, bukan bubuk matcha yang perisa tadi itu. Ya, yang kedua, perhatikan bahan tambahan yang lain. Ya, jadi kalau kita beli bubuk matcha, dibaca ya bahan-bahan tambahannya apa, komposisinya, bukan nutrition fact-nya ya, tapi bahan-bahan tambahan lainnya. Yang ketiga, perhatikan asupan kafein dari sumber yang lain. Jadi terutama buat sobat sehat yang punya sensitivitas kafein yang cukup rendah, perhatikan jangan cuma matchanya. Ya, misalnya kita sehari ini udah konsumsi kopi, udah konsumsi makanan-makanan atau minuman lain yang mengandung kafein, ya kita jangan yang dihitung hanya matchanya aja gitu. Yang keempat, perhatikan waktu konsumsi. Tentu dalam arti untuk orang-orang yang punya sensitivitas lebih tinggi, perhatikan jangan konsumsi berkaitan dengan jam tidur atau terlalu dekat dengan jam bangun tidur. Sudah pernah saya bahas di konten saya sebelumnya, kapan sih waktu terbaik untuk kita konsumsi kafein. Dan yang terakhir, tentu juga sesuaikan dengan kondisi kesehatan, terutama buat pasien-pasien yang minum obat rutin yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi minum matcha itu sehat kalau kita tahu caranya, tapi kalau kita nggak tahu caranya, nah itulah yang bisa berbahaya, apalagi kalau kita pilih matcha-matcha yang cuma rasa matcha. Semoga sampai sini bisa diterima. Stay fit and stay healthy. See you. Nah, terus gimana dok solusinya kalau saya mau konsumsi matcha? Saya demen banget nih sama minuman matcha. Gimana caranya? Pertama, tentu kita perlu pilih matcha yang berkualitas, bukan bubuk matcha yang perisa tadi itu. Ya, yang kedua, perhatikan bahan tambahan yang lain. Ya, jadi kalau kita beli bubuk matcha, dibaca ya bahan-bahan tambahannya. Yang ketiga, perhatikan asupan kafein dari sumber yang lain. Yang keempat, perhatikan waktu konsumsi. Tentu dalam arti untuk orang-orang yang punya sensitivitas lebih tinggi, perhatikan jangan konsumsi berkaitan dengan jam tidur. Dan yang terakhir, tentu juga sesuaikan dengan kondisi kesehatan, terutama buat pasien-pasien yang minum obat rutin yang saya sebutkan tadi.